dengerin obrolan bareng di Moski Podcast. Dengerin dan jangan lupa follow ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ya? Ya, selamat bekerja untuk para pecinta pekerjaan yang menurutnya fashion tapi gajinya tidak sesuai dengan fashion. Aduh, apa sih ini pembukaannya? Yo, balik lagi di Moski Podcast. Dan kali ini gue pengen banget ngeceritain tentang pekerjaan yang mungkin Moskiners baru denger. Pekerjaan ini sebenarnya tidak beda jauh dengan pekerjaan yang ada di dunia ya. Sama aja gitu, cuman bedanya mungkin ini adalah pekerjaan yang terselubung rahasia dan sama sekali target apa ya, gue bingung nih gue jelasinnya. Jadi target yang kita tuju dari pelaku pekerjaan ini tidak mengetahui bahwa si target ini sedang dalam lingkaran pekerjaannya dia gitu. Jadi pekerjaan ini mungkin cukup asing ya, tapi sebenarnya cukup penting karena pekerjaan ini sebagai valuable atau penilaian dari setiap perusahaan yang melakukan kegiatan jual beli, tapi dalam skala jasa si penjual atau si salesnya kayak gitu. Ini pekerjaan yang cukup dimusuhi oleh para sales entah itu sales otomotif, sales dagang-dagang yang lain lah, ataupun bagian frontliner ya, misalnya kayak front office hotel ataupun dari penyedia jasa lainnya gitu, seperti tiketing atau apapun itu. Jadi pekerjaan ini yang yang bernama adalah shopper. Ya, pekerjaan ini adalah shopper. Jadi gue pernah menjadi shopper alias pelaku utama yang bukan mengerjai ya, tapi lebih ke meneliti, mewawancarai si sales ini. Tapi si sales ini nggak tahu kalau gue itu adalah seorang shopper, seperti pembeli biasa aja gitu kan. Awal mula kenapa gue terjun di dunia shopper ini sebenarnya nggak sengaja. Jadi waktu tahun 2012 kalau nggak salah, 2013 itu gue sempet ditawarin jadi gue ikut klub mobil, dan dari salah satu anggota klub mobil ini ya dia menjadi manajer shoppernya ya, dia kepalanya lah di wilayah Bekasi, dan dia nawarin gue untuk pekerjaan ini menjadi pekerjaan sambilan. Waktu itu gue tawarin, "Om, lo mau nggak jadi shopper?" Nah, gue penasaran nih, shopper itu apaan ya? Nah, dia jelasin tuh. Jadi shopper itu adalah kita nih sebagai pelaku shopper pura-puranya membeli barang. Misalnya gue pengen beli handphone. Nah, jadi gue datang ke counter. Nah, gue wawancarain si penjual itu, tapi bukan wawancara dalam arti kayak yang di TV-TV gitu. Handphonenya speknya apa? Ya ditanya juga, tapi lebih ke sebagai kita penjual beli aja gitu. Biasanya kan kalau kita mau beli handphone tuh standar pertanyaannya adalah ini speknya yang bagus gimana gitu kan, harganya berapa, terus kelebihannya apa aja dibandingkan handphone yang lain. Selain itu bagaimana dia cara menjelaskan tentang produknya kayak gitu. Dari semua pertanyaan yang kita lempar ke sales itu, terangkumlah beberapa fakta menarik, yaitu adalah bagaimana dia melayani si pembeli itu dengan produknya, pengetahuan dengan produknya itu. Kalaupun nanti misalnya dirasa pengetahuan produknya itu kurang atau melayani si pembelinya itu sangat tidak ramah, itu bisa menjadi penilaian yang tidak bagus untuk si sales ini.
Lalu siapa sih yang membutuhkan jasa shopper ini? Nah, yang membutuhkan jasa shopper ini adalah para perusahaan-perusahaan seperti salah satunya kayak Asen Nielsen, yaitu lembaga survei yang mewadahi para perusahaan yang butuh nilai-nilai jasa yang mereka kelola gitu kan. Kan ada nih orang yang pengen ngaudit tentang pelayanan terhadap produknya itu bagaimana sih gitu kan. Apakah produknya itu sudah dikenal dengan masyarakat ataupun dengan bagaimana si produk ini atau penjual ini bisa memberikan pelayanan yang terbaik selain produknya gitu kan. Kan ada orang yang contoh BCA, sorry gue nyebutin merek ya, sebuah bank gitu kan, bank yang memberikan jasa untuk menyimpan uang. Tapi akhirnya apa yang dikenal adalah satpamnya, security-nya. Nah itu juga bisa menjadi sebuah objektivitas bagaimana penilaian terhadap produk tersebut dari konsumen kayak gitu. Nah, oke, gue lanjut ya. Jadi pas gue ditawarin itu, ya cukup menarik. Cuman gue harus menyisihkan 1 hari untuk melakukan pekerjaan ini. Dan gue masih kerja di tempat ya perusahaan swasta lah di daerah Cibitung. Nah gue masih kerja dan gue bisa ngambil ini di hari Sabtu gitu, ketika gue libur. Walaupun memang gue di sehari Sabtu ada 2 minggu sekali gue masuk. Jadi si teman gue ini yang nawarin gue pekerjaan shopper ini menyerahkan waktunya ke gue terserah, tapi paling maksimal ada hari Sabtu. Walaupun sebenarnya disarankan memang di hari Senin sampai Jumat, karena gue nggak mau cuti untuk hal ini, akhirnya ya dipilihlah hari Sabtu. Oke, gue menyetujui karena lumayan juga cuy. Jadi satu toko satu brand itu dihargai 300.000 ya, satu toko 300.000 dan maksimal itu sehari 2 toko. Akhirnya karena gue menyetujui dengan segala iming-imingnya, gue dipilih lah untuk berada di bagian penjualan otomotif mobil. Nah, kenapa gue yang dipilih? Padahal di di anggota member mobil itu banyak banget orang-orang, tapi waktu itu yang dipilih itu cuma 5 orang. Nah, ya bisa dibilang gue ososnya dia, tapi tanpa kontrak apapun, tanpa tanda tangan apapun. Ya gue feelingnya sih temen gue ini yang disuruh, cuman kayak yang nih gue kasih lo budget, terserah lo mau gimana caranya, tapi lo bisa memberikan pekerjaan ini secara bagus gitu kan dari si perusahaan ini. Gue nggak tahu nama perusahaan itu apa, gue lupa nama perusahaan shoppernya teman gue ini apa, tapi kantornya ada di Bilangan Gambir. Jadi lanjut, pas itu gue menyetujui dengan apa yang dia tawarin, dan gue nanya alasannya kenapa sih lo milih gue sebagai shopper gitu kan. Dan dia ternyata karena ngerasa gue tuh lihai dalam hal tanya bertanya sama gue. Ya bisa dibilang waktu itu gue megang ketua di wilayah Bekasi, klub mobil. Dan ketika dia melihat cara gue berpidato ataupun memberikan masukan, itu sangat nyaman didengar gitu kan. Nggak tahu bagaimana telinganya dia gitu kan. Ya udah, akhirnya dia merasa cocok sama gue. Ya udah, akhirnya gue dipilih tuh. Nah, langsung aja kita ketemuan di daerah Bulak Kapal. Targetnya kita adalah dealer mobil di Bilangan Tambun. Jadi ya udah, sebelum gue masuk ke dealer itu, di luar gue di briefing untuk berpura-pura untuk membeli mobil. Berpura-pura dalam ini adalah ya gue harus mengsuges gue tuh emang pengen beli itu mobil, tapi udah ditentuin nih mereknya adalah yang ini gitu, merek A dengan warna hitam. Gue nggak boleh gue nggak boleh pengen beli mobil selain itu, karena itu udah skenario yang mutlak. Gue harus membeli mobil merek A, tipe A
Merek A, tipe A, warna hitam. Dah, tuh. Oke, akhirnya deal. Gue masuk ke dealer. Tapi sebelum masuk ke dealer itu, gue udah dimodalin uang 1 juta sebagai tanda booking fee. Karena waktu itu tanda booking fee itu kalau nggak salah 1 juta ya. 1 juta, nah itu uangnya dari si teman gue ini. Udah dikasih 1 juta, ya udah. Akhirnya gue masuk ke dealer ini, disambutlah dengan service. Oh ya, gue lupa. Jadi ketika lo pengen melakukan tugas ini, lo harus bawa namanya voice recorder yang bentuknya kayak flash disk. Itu udah harus nyala sebelum lo masuk dealer. Karena kalau misalnya nanti ketahuan lo nyalain itu, beberapa sales udah tahu nih, wah ini ada shopper. Jadi ya dibagus-bagusin lah cara melayaninya gitu kan. Pertama lo harus nyalain si voice recorder. Yang kedua, handphone lo juga harus nyala kameranya. Entah gimana, entah itu lo kantongin dengan kamera ngadep ke si salesnya, atau lo pura-pura megangin handphone terus, itu nggak apa-apa. Karena itu sebagai bukti kalau lo tuh berada di dealer gitu. Tidak perlu lo harus nyorotin si salesnya. Harus sekali-kali aja sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lo sering nyorotin kan agak mencurigakan ya. Si salesnya itu bakal curiga. Ya akhirnya ya udah, ya berantakan lah istilahnya alur kronologi kerjanya. Ya udah akhirnya, nah handphone itu gue masukin di kantong, tapi dengan posisi video itu udah nyala dari gue berangkat dari nyampe dealer, gue nyalain gitu kan, sama voice recorder gue nyalain. Nah ketemulah dengan salesnya ini laki lah, mas-mas ini ketemu dan ngobrol, dan gue bertanya tentang spek si mobilnya ini. Singkat cerita, ya akhirnya kita proses dengan tanda jadi gitu kan, dengan jadi. Dan gue harus berkorban dengan KTP gue, nomor telepon gue, karena situ KTP-nya bener-bener gue harus ngasih KTP gue sendiri gitu kan. Nah udah, gue kasih, dicatat sama dia, difotokopi segala macam. Ya bener-bener kayak orang mau beli mobil, padahal gue aslinya gue gak ada duit buat beli mobil gitu kan. Ya udah, sampai akhirnya kita janjian di tanggal yang ditentukan gitu. Misalnya di tanggal 20, artinya seminggu setelah gua melakukan transaksi tanda jadi di dealer. Tanda booking fee ya, bukan tanda jadi, booking fee di dealer. Pertanyaan-pertanyaan standar yang gua ucapkan ke si sales itu ya, dari fasilitas si mobilnya itu, gue bakal dapat apa aja, dan kebetulan warna hitam yang gue pengenin itu tidak tersedia di dealernya mereka. Dia memaksa untuk gue memilih warna putih, tapi gue tetap kekeh gue harus beli mobil itu dengan warna hitam, dan dia nawarin ada penambahan biaya sekitar 700.000, dan gue nggak mau. Nah di situ tuh si sales ini diuji nih. Nah apakah benar dengan penambahan dengan penambahan harga tersebut, warna mobil itu bisa kita miliki gitu, ataupun sebenarnya si konsumen ini mau warna apa aja sebenarnya tidak ada penambahan uang sama sekali. Nah itu tuh yang jadi permasalahannya. Nah akhirnya gue menolak untuk membayar uang lebih 700.000 demi booking warna yang gue pengenin. Nah akhirnya si sales ini, si mas-masnya nyerah dan mempersilahkan gue mendapatkan warna itu, tapi dengan menunggu sekitar inden 1 bulan. Ya udah, gue nggak masalah gitu kan. Udah akhirnya data diri gue disimpan sama dia, tanda tangan segala macem, selesai. Dan gue butuh bukti penyerahan tanda booking fee, jadi kayak kwitansinya mereka. Ya udah, gue ambil. Baru gue bayar udah gue bayar booking tanda jadinya, booking fee-nya selesai. Ya udah, gue keluar dari dealer sambil bawa brosur. Ketemuan lah gue sama temen gue di kurang lebih 1 kilometer dari si dealer ini. Agak jauh ya memang, tapi nggak tahu memang peraturannya seperti itu dari dia. Jadi kita nggak boleh ketemuan di deket-deket dealernya itu. Setelah ketemuan, dia masuk ke mobil gua dan kita ngobrol cacis-cus. Dia dengerin voice recordernya, jadi langsung dimasukin ke laptopnya dia, didengerin dulu
Kalau dia oke, beres, ada bukti recording videonya gue terhadap sales itu, ya udah, fee gue langsung dibayar di tempat, dapat 300.000. Dan akhirnya gue balikin lagi nih ke dia, gue tanya lagi ke dia gitu kan. Gue tanya, emang pekerjaan ini kebutuhannya apa sih gitu kan? Apa sih manfaatnya pekerjaan ini? Akhirnya dia tanya nih, pekerjaan ini sebenarnya ada 2 yang menjadi kepentingan. Pertama dari kepentingan dari si merek mobil itu, perusahaan utamanya, dan yang kedua adalah dari tim surveyor. Nah, yang membayar si perusahaan shopper ini ya dari 2 perusahaan ini. Jadi si lembaga survei membayar si bukan bayar, menawari si shopper ini, perusahaan shopper ini, bantuin gue dong buat survei dealer-dealer yang ada di Indonesia. Nah, si perusahaan shopper ini menawarkan ke perusahaan mobil itu gitu kan, ke PT itu, misalnya PT mobil A. Nah, akhirnya si temen gue menawarkan ini akan ada melakukan tindak audit secara eksternal gitu kan, bagaimana kinerja sales-sales yang Anda miliki. Tapi yaitu dia meminta fee-nya karena kan harus membayar orang untuk melakukan pekerjaan ini. Tapi perusahaan shoppernya ini tidak akan menjelaskan kapan dan siapa yang akan melakukan kunjungan. Tanggalnya dirahasiakan, ini akan dirahasiakan. Tapi si datanya ini akan nongol ketika survei itu selesai, shopper itu telah menjalankan tugasnya dengan benar. Nah, data ini akhirnya dikasih ke si dealernya itu, bukan dealernya tapi ke perusahaan mobilnya itu langsung. Ini loh datanya, nih salesnya ya kayak gini. Nah, terserah kayak gitu. Berarti kan tugas di perusahaan shopper udah selesai, dan juga dia akan ngirim ke lembaga survei yang ada di Indonesia sebagai data mereka. Karena data ini penting karena menunjukkan bagaimana si penjualan ini melakukan perdagangan dengan baik. Karena kan penjualan mobil itu tidak hanya menjual barangnya aja, tapi bagaimana after salesnya gitu, bagaimana salesnya itu melayani konsumen dengan baik gitu. Dan kebetulan gue hanya fokus di bagian otomotif. Waktu itu gue cuman 4 kali melakukan survei, karena setelah itu akhirnya teman gue pindah perusahaan dan tidak lagi melakukan tidak lagi kerja di bagian shopper. 2 bulan deh, karena gue 2 minggu sekali melakukan shopper kan, pekerjaan shopper. Template-nya sama ya, gitu-gitu aja gitu. Resiko yang gue hadapi adalah, pertama, gue bakal dihubungi terus sama si salesnya. Si sales ini nggak bakal tahu kalau dia itu dikerjain sebagai pelaku shopper gitu kan. Dia nggak bakal tahu, dia bakal masih ngubungin gue kapan bisa melakukan survei di rumah. Karena kan gue kan ceritanya kan ngambil kredit mobil kan, jadi kan harus ada survei di rumah. Dia selalu nanya kapan gue bisa ready ada di rumah, terus kapan bisa melakukan administrasi uang muka segala macam. Nah, itu risikonya, itu gue selalu dihubungin gitu kan. Dan sampai akhirnya ya, kalau misalnya sales ini akhirnya tahu dan sales ini sebenarnya melakukan pekerjaan yang dengan baik, ya dia tidak akan marah. Tapi kalau sales ini ternyata dinilai tidak bagus dalam hal melayani konsumen, biasanya bakal marah-marah ke gue. Gue pernah sekali diomelin. Bunyi WhatsApp itu udah, wah bangsat lo, ternyata lo shopper ya, tai lo, gini nilai gue jelek gitu kata. Kalau gue tahu lo shopper, gue nggak bakal mau ngelayanin lo kata. Nah, ini yang aneh nih, kalau emang dia melakukan pekerjaan dengan baik, dia nggak bakal marah-marah. Artinya dia dinilai kurang bagus dong dalam hal sales, dalam hal dia melakukan penjualan kepada konsumen gitu kan. Gue ingat kenapa dia marah-marah, karena dia waktu itu melakukan tindak
korupsi dalam artian gini, dia menawarkan mobil itu akan inden lebih cepat, tapi melakukan pembayaran atas nama rekening pribadi. Nah itu kan sebenarnya nggak boleh kan ya, karena sebelumnya gue melakukan tanda booking fee itu di rekening yang perusahaan, bukan jadi dari pihak kedua dari perusahaan itu ya, bukan nama atas hak pribadi. Nah sales ini menawarkan tanda jadi mobil tersebut hingga mobil itu tidak inden, karena kan gue ditawarin bakal inden 2 bulan, dan kalau gue mau mobil itu cepat dalam waktu 2 minggu sudah ada, gue harus membayar 2 juta tapi dengan dengan rekening pribadinya dia gitu kan. Jadi ini adalah sebagai tindak korupsi yang cukup berbahaya. Setelah gue tanya ke teman gue yang bekerja di perusahaan otomotif, dia bilang tidak ada namanya pembayaran lebih untuk melakukan transaksi lebih cepat atau indennya lebih cepat, itu tidak ada. Kalaupun memang kondisi mobil itu tidak tersedia, ya memang indennya sebulan, maksimal itu sebulan, dan itu tidak diwajibkan untuk si konsumen itu memaksa. Jadi emang nggak boleh paksa, karena emang sebulan ya sebulan gitu. Dan si sales ini seharusnya tidak boleh melakukan tindak merugikan seperti ini gitu. Bisa aja mobil tersebut sebenarnya udah ada gitu kan, udah tersedia, tapi sama dia diiming-iming inden. Setiap orang yang pengen beli dengan warna tersebut selalu dibilang inden, dan kalau pengen cepet ya diminta uang tanda jadinya dilebihkan gitu, tapi di nomor rekening pribadinya dia. Nah akhirnya kan terbuka ada tindak korupsi yang seperti itu gitu kan, tidak bagus. Gue entah kenapa ngerasa wah sales ini bakal dipecat nantinya. Nah, sales ini mencak-mencak sama gue tuh 3 hari, sampai akhirnya gue ganti nomor. Capek juga. Nomor yang biasa gue pakai buat shopper akhirnya gue ganti, dan kebetulan nomor itu adalah nomor cadangan gue, bukan nomor utama. Coba kalau gue pakai nomor utama, pusing gue. Akhirnya nomor cadangan itu gue buang. Ya, akhirnya ya udah gue bisa hidup tenang dan tidak melakukan praktek shopper itu lagi gitu kan. Sebenarnya dari segi fee itu menurut gue dari di tahun segitu udah lumayan banget, 300.000 sekali jalan gitu kan. Temen gue sih fair-fairan, jadi dia dapat uang itu sekitar 680.000 di dia dari perusahaan shoppernya itu. Nah, akhirnya dia ngebagi gue 300, nah sisanya itu punya dia gitu. Ya kan akhirnya dia tidak melakukan pekerjaan yang harusnya dia kerjain sendiri, tapi nyuruh gue untuk melakukan pekerjaan itu. Ya gak apa-apa sih menurut gue. So far oke aja gitu. Gue fun melakukan pekerjaan itu. Kalau ditanya apakah shopper itu hanya melakukan pekerjaan yang berada di dunia otomotif? Enggak juga. Ada juga ke warung-warung, ke counter handphone, ke hotel-hotel. Nah kalau yang hotel-hotel itu lebih enak. Dia lebih dibiayain untuk nginep gitu kan. Dia entah ngajak siapa untuk nginep, entah sendiri atau gimana, dia nginep, tapi itu dia udah direkord tuh dari dia di front office-nya. Oh ya, di sini dia tidak boleh melakukan booking secara online, tapi dia harus booking secara langsung si hotelnya itu gitu kan. Dia akan melakukan pertanyaan segala macam. Dia mau coba nego dengan harga per malamnya seperti apa dan fasilitas seperti apa. Tujuannya lebih ke hospitality-nya atau pelayanan jasanya dia kepada si tamu menginap kayak gitu. Tapi ada beberapa kasus si shopper yang berada di hotel ini harus mewawancarai manajernya. Ya pura-pura pengen ketemu manajernya, entah ada masalah apa segala macam, dan dia harus menemui beberapa rekan-rekan yang ada di hotel itu, entah housekeepingnya, entah kebersihannya kayak gitu. So jadi kalau kalian bekerja di bidang jasa dan ketemu dengan tamu yang seperti itu, ya kalian harus tetap melayani dengan baik gitu. Karena siapa tahu itu ternyata ada seorang shopper yang menjelma menjadi tamu. Karena yang jelek itu bukan dari kaliannya yang ditanyai, tapi dari perusahaannya. Wah, ternyata perusahaannya tidak bonafit untuk meng-hire orang dengan pekerjaan jasa seperti ini gitu.
Aneh kan ada pekerjaan seperti itu ya, emang ada sampai sekarang itu pekerjaannya perusahaan itu masih bergerak di bidang yang sama. Tapi gue tanya ke teman-teman gue, dia udah ngerambah ke komen-komen Instagram, di email konsumen lah, segala bentuknya digital, platform digital, dia udah melakukan surveinya di situ. Dan semuanya yang kita tahu tentang survei, lembaga survei itu, dia tidak melakukan pekerjaan itu sendiri, tapi dia bekerja sama dengan shopper, bekerja sama dengan lembaga independen yang lainnya, kayak gitu. Dan ternyata nilai dari audit atau survei itu nilainya gede banget. Kalau dibilang lembaga survei itu uangnya tidak ada, kalian tidak mendalami pekerjaan yang itu. Ternyata lembaga survei itu, lembaga audit itu bisa gede banget. Istilahnya perusahaan-perusahaan besar itu pasti sangat membutuhkan, karena dia tidak mau melepas. Ini kalau perusahaan besar yang bonafit ya, karena dia sangat membutuhkan data untuk melakukan penilaian diri sendiri gitu kan. Apakah perusahaan itu melayani dengan baik atau tidak. Oke, Moskiners, cukup pengalaman gue sebagai shopper. Apa ya? Ya, kalau ditanya keluh kesahnya secara garis besar tidak ada hal negatif. Soalnya ya gue menikmati pekerjaan itu, walaupun itu bukan pekerjaan yang bisa dibilang pekerjaan yang bisa menjadi pekerjaan utama, karena suatu saat gue bakal jenuh dan gue bakal sering gesekan dengan orang-orang yang katanya melayani dengan baik tapi hasilnya tidak, dan sangat cocok pekerjaan ini hanya untuk menjadi pekerjaan sambilan. Kalau Fana ya cuman hanya dapat uangnya aja lah gitu. Jangan diharapin ada dapat tunjangan ini itu, nggak ada. Seperti itulah pekerjaan seorang shopper. Sederhana tapi membutuhkan skill bicara, skill bagaimana kita bisa merangkul orang lain yang tidak kita kenal dengan baik. Akhirnya si lawan bicara kita nyaman dan tidak tahu kita menjadi seorang shopper. Oh ya, kalau ditanya apakah seorang shopper pernah ketahuan melakukan pekerjaannya, gue tanya temen gue di beberapa agennya, akhirnya tahu dia seorang shopper. Ya jadinya gagal. Gagal gini, ketika gue wawancara, misalnya gue wawancara dengan sales mobil dan akhirnya sales mobil tahu gue seorang shopper. Ya udah, sales mobil itu antara dua, dia melanjutkan tapi dia tahu nih tidak membicarakan itu, dia mengetahui bahwa dia berhadapan dengan shopper, atau dia akhirnya menghentikan transaksinya dia. Lo orang shopper ya, udah langsung pergi gitu. Teman gue bilang katanya ada beberapa agennya dia akhirnya diusir dari dealer itu, diusir dari toko itu karena dia tahu dirinya adalah seorang shopper. Terus bagaimana nih kalau misalnya dia gagal menjadi seorang shopper? Apakah fee-nya tetap dibayar? Fee-nya hanya sekitar 50 sampai 100 ribu. Nah, temen gue menilai kalau itu berasal dari voice recorder gue yang gue kasih ke dia didengerin dulu tuh. Kalau misalnya udah oke dan videonya ada dan oke, itu berhasil. Tapi kalau misalnya didengerin voice recordernya si agennya ini tidak menjalankan inti-inti dari yang harus dipertanyakan, itu bisa menjadi penilaian. Paling ya walaupun tidak ada masalah dengan pekerjaannya dengan tugasnya, tapi kalau misalnya dinilai ada beberapa pertanyaan yang tidak ditanyakan, ya akhirnya fee-nya itu akhirnya berkurang, paling cuma dapat 200 ribu. Nah, seperti itu. Oke, Moskiners, itu tadi tentang penjelasan singkat gue yang cukup membingungkan tentang menjadi seorang shopper. Terima kasih untuk teman gue yang udah mengenalkan gue tentang tentang pekerjaan ini lah ya. Gue jadi tahu ternyata ada pekerjaan seperti ini.